Pak Asmi, jadi 8 orang udah ditangkap, di penjara bahkan, sebelum otak atau dalang kasusnya ditangkap. Ini bagaimana menjelaskan logika ini dari sisi hukum? Sebenarnya secara hukum tidak diperkenankan untuk Mhm. memproses ataupun melakukan upaya paksa jika memang ada perbuatan katakanlah turut serta. Apalagi kalau yang ditangkap adalah yang ngebantu terus pelaku utamanya tidak gitu loh. Seharusnya kan pelaku utama diadili juga berbarengan dengan katakanlah yang ngebantu, apalagi dalam proses pembunuhan. Ini adalah sangat tidak fair untuk mendudukkan pelaku yang turut serta yang perannya tidak maksimal, terus pelaku yang intelektualnya ataupun yang menjadi pemantiknya tidak diproses. Itu satu. Kedua, dengan 8 orang tadi yang ditangkap katakanlah pada sore itu, pada hari itu katakanlah, berarti kan sebenarnya itu adalah bagian daripada upaya paksa yang seharusnya penyidik meyakini bahwa dia diduga keras melakukan dan memang ada alat buktinya. Loh, makin kemari, kok alat buktinya tidak klik gitu loh. Mhm. Kok dipretelin satu-satu kan dari AFDD, terus mereka yang katanya ada penyiksaan karena memang harus 1 hari itu segala macam, bahwa kami udah diarahkan dengan papan tulis segala macam. Ini kan terpotret. Terus anehnya di pengadilan dibilang, loh keterangan Anda kok saling ini ya, kok berbelit-belit ya, kata majelis hakim. Ya gimana mau tidak berbelit-belit, karena mereka tidak tahu peristiwa tersebut, terus Mhm. dipaksakan untuk cerita tersebut, dan tadi yang disampaikan kesaksian mereka mengunci sesama tersangka. Jadi antara tersangka ini diadu, kamu harus ngomong gini nanti, kamu harus ngomong. Jadi mereka harus berantem daripada nanti ini prosesnya lama, berbelit-belit segala macam. Ya sehingga mau ya tidak mau ya harus dipasang lah. Begitu sore ditangkap kan itu hanya batasnya 1 kali 24 jam untuk penahanan. Ya, jadi mau tidak mau dalam malam itu ya harus dapat keterangan di antara mereka ini, saksi mahkota tadi yang disampaikan oleh Pak Ugro, ya mereka harus meletakkan ini gitu loh. Mhm. Dengan dasar visum yang tidak relevan, padahal ceritanya tuh ada samurai loh, mau ditusuk lah segala macam. Kan samurai nggak pernah ada, Andi nggak ada, Dani nggak ada, gitu loh. Mhm. Jadi ya apalagi yang dibilang tadi, ya nggak tahu nih kalau beliau tadi bilang ini dari pemikiran yang bagaimana, saya lagi-lagi bilang, ya ini memang sengaja by design ya, Oke. sudah dilakukan. Jadi ya seolah-olah sudah ada ini loh naskah yang akan kalian buat, jadi ada satu sutradaranya, kalian harus bilang begini, pokoknya di antara mereka dikunci sampai di split 3 kan perkara ini. Ada 3 berkas. Saka tatal dengan yang 7 itu dipecah lagi menjadi Mhm. 2. Supaya pasalnya mengikat. Dan itu biasanya adalah karena memang minimnya alat bukti, bukan minimnya alat bukti. Ingat ya, ini teman-teman kepolisian pada waktu itu punya handphone di antara para tersangka, ada CCTV, terus ada sepeda motor itu apakah benar ada nomor polisi yang tidak bersesuaian dan segala macam. Ini juga tidak dilacak apakah orang-orang ini benar melakukan itu, gitu loh. Mhm mhm mhm. Sayangnya juga kita kepengen sebenarnya mendorong si kotak Pandoranya apakah nanti akan terang. Seharusnya juga handphonenya itu bapaknya Pak Rudiana sama Eki juga harus diperiksa. Mhm. Nah ini jadi kita juga bisa ngelihat nih, kok tiba-tiba kita ngebuang terlalu jauh, jangan-jangan di dalam internal terdekat juga ada sesuatu yang memang sedang tidak baik-baik saja. Mhm mhm.